Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi fisika dasar pada topik force atau gaya. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami pengertian dari massa, gaya, kemudian juga mengetahui dan dapat menghitung dari hukum Newton ataupun gerak benda serta perhitungan gravitasi, gaya normal dan gaya gesek. Nah, apa sih, kan tadi kita harus tahu ya pengertian massa itu apa. Nah, di sini massa itu berbeda dengan berat. Kalau berat berarti dia dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau massa berarti dia dipengaruhi oleh kerapatan atom suatu benda. Misal ada batu seukuran kepalan tangan kalian dan juga ada kapas sebesar seukuran kepalan tangan kalian. Masanya pasti akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kerapatannya, kemudian jenis atomnya, dan juga jenis kombinasinya berbeda. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan massa. Sedangkan gaya adalah interaksi. Jadi pengaruh yang diberikan kepada benda lain bisa berupa dorongan atau bisa juga tarikan yang kemudian menyebabkan benda itu bisa bergerak. Di sini ada yang namanya gaya berat dan gaya normal. Kalau gaya berat berarti dia berada dari pusat benda menuju ke bumi. Dari sini, dari pusat benda menuju ke bumi. Garisnya harus lurus. Kemudian ada juga gaya normal. Gaya normal posisinya dari antara bidang yang bersentuhan langsung dengan benda menuju ke atas. Dan gaya normal ini selalu berada di situ, selalu berada di antara bidang dengan benda. Jadi di sini juga mau bentuknya dia lurus, mau miring, dia selalu antara himpitan bidang dengan benda dan dia selalu lurus. Sedangkan kalau gaya berat dia selalu menuju ke pusat bumi. Nah, garis antara gaya normal dan garis antara gaya berat ini harus sama panjang. Kenapa? Kalau misalnya gaya beratnya terlalu pendek, maka gaya normalnya akan lebih panjang. Nanti bendanya bisa terbang. Maka harus sama panjang supaya bendanya tidak masuk ke bumi terus dan juga tidak terbang ke atas. Rumusnya bisa kalian lihat di sini. Gaya berat adalah massa dikali gravitasi, sedangkan gaya normal rumusnya sama dengan gaya berat bergantung dengan posisinya. Kalau nanti posisinya miring seperti ini, maka gaya beratnya berarti pakai cos theta. Kenapa pakai cos theta? Lihat. Di sini ada sudut theta. Di bidangnya miring, ada sudut theta. Kalau di bidangnya ada sudut, berarti yang sehadapan dengan sudut ini akan punya sudut yang sama. Theta di sini akan sama dengan sudut yang ada di antara garis merah miliknya gaya berat dan gaya berat cos theta. Maka yang lurus jadi cos theta, yang tidak mengapit kan di sini nanti ada sudutnya diapit. Maka yang mengapit pakai cos theta, yang tidak mengapit pakai sin theta. Seperti itu. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek yang kita pakai nantinya akan pakai rumus FK sama dengan mu K dikali N. Kenapa mu K dikali N? Karena kita akan pakai gaya gesek yang menyebabkan benda bergerak. Di sini kalau keadaan diam berarti gaya geseknya akan sama dengan gaya tarik sehingga dia tidak bergerak. Kalau dia sesaat akan bergerak, maka gaya geseknya maksimal dan sama dengan gaya tariknya. Tapi kalau misalnya gaya tariknya nanti terlalu besar, maka gaya geseknya akan minus atau dia tertarik. Nah, seperti yang kita tahu, hukum Newton itu adalah F sama dengan massa dikali percepatan. Ini nanti kalau di dalam soal kalian langsung pakai saja. Kemudian ada penerapannya di dalam bidang licin dan bidang kasar. Di sini saya jelaskan dulu yang di bagian bidang licin. Oke, di sini kalau bidangnya datar, maka gaya tariknya sama dengan M kali A. Gaya berat akan sama dengan gaya normal, pakai M kali G. Gampang, di sini gampang sekali.
kali G kemudian N-nya di sini nanti akan sama dengan W, kemudian di sini akan sama dengan M kali A, gampang ya. Kemudian kalau semisalnya dia itu tadi ditarik lurus, kalau misalnya dia di sini ditariknya miring, ketika dia ditarik miring berarti kan ada sudut. Ketika dia diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, dia ada sudut. Nah, di garis hijau ini ada N, gaya normal. Oke, di sini diproyeksikan dari titik tengah, ditarik, berarti dia diproyeksikan ke sumbu Y. Dari sumbu Y ini muncullah F sin theta. Kenapa? Karena sudutnya nanti ada di sini. Maka di sini F sin theta. Panjangnya di sini sampai dengan titik tengah. Sedangkan gaya N, gaya normal tadi dari bidang dengan benda. Berarti masih ada sisanya di sini. Ya kan? Masih ada sisanya. Makanya di sini gaya normal adalah M dikali G atau si gaya berat tadi dikurangi F sin theta, dikurangi garis ini. Sehingga yang kurangnya inilah kita tahu bahwa itu adalah besarnya nilai gaya normal. Sedangkan untuk F cos theta kita nanti akan pakai M dikali A. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya benda tersebut bergerak pada bidang licin dan dia miring. Kalau dia bidangnya licin berarti tidak ada gaya gesek. Maka di sini ada sudut, di sini sudutnya yang berhadapan akan sama dengan besarnya sama, maka di sini ada gaya berat kali cos. Kenapa cos? Karena dia menghimpit si sudut tadi. Sedangkan di sini akan muncul W sin theta pada sumbu X-nya karena dia tidak menghimpit. Kemudian kita tahu bendanya kalau seperti ini dia akan bergerak kemana? Dia pasti akan bergerak turun karena di sini gayanya menuju ke bawah. Maka di sini gaya tariknya sama dengan M dikali A. Gaya tariknya yang mana? Dari gambar ini kita bisa lihat gaya tariknya ke bawah. Kalau gaya tariknya ke bawah berarti F itu adalah sama dengan W sin theta. Karena tidak ada gaya lain yang lurus dengan dia. Jadi dia pasti akan miring ke bawah. Maka W sin theta sama dengan M dikali A. Kemudian gaya normalnya di sini berapa? Kalau di sini W cos theta, maka gaya normalnya akan sama dengan N sama dengan W cos theta. Atau W-nya tadi adalah M kali G, maka dia jadi MG cos theta. Bisa dipahami ya? Kemudian saya lanjutkan dulu untuk bidang kasar. Itu tadi bidang licin, nggak ada gaya geseknya. Nah, kalau di bidang kasar, ketika benda ini ditarik, maka akan ada gaya gesek. Gaya gesek ini akan selalu bertentangan dengan arah tarikannya. Misal kalian menarik sebuah benda ke depan, maka dia akan bergesekan ke arah belakang, seperti itu. Rumusnya nanti akan mengurangi gaya tariknya. Kalau misalnya gaya tariknya di sini positif, dia akan mengurangi dengan negatif. Di sini nanti nilainya kalian masukkan saja sama dengan massa dikali percepatan. Kenapa tetap massa dikali dengan percepatan? Karena dia gaya. Semuanya adalah sama. Tetapi yang berbeda adalah dia gaya tarik, yang satu gaya gesek, saling mengurangi arahnya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maka di sini nanti jadi negatif. Oke. Itu kalau ditariknya lurus. Kalau misalnya ditarik miring seperti apa? Kalau ditariknya miring berarti di sini ada sudut. Kalau ada sudut, kita proyeksikan dari titik ini, dia harus diproyeksikan lurus dulu. Nah, yang lurus di sini dia akan jadi F cos theta karena dia menghimpit. Yang di sini akan jadi sin theta karena dia tidak punya himpitan sudut. F sin theta panjangnya di mana? F sin theta panjangnya di sini. Masih ada sisa gaya normal. Kemudian di sini akan muncul gaya gesek yang searah dengan bidang. Maka rumusnya F sama dengan M kali A. Tulis dulu biar kalian gak bingung. F sama dengan M kali A. F-nya kalian ubah. F-nya yang di sini yang menarik yang mana? Oh, yang menarik benda ini sampai bergerak adalah F cos theta. Maka di sini saya tulis F cos theta dikurangi
Ada nggak dia yang berlawanan dengan tanda panah miliknya F cos theta? Oh, F cos theta ke kanan, maka yang mengurangi adalah yang panahnya ke kiri. Maka dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A, karena sudah tidak ada lagi yang ke kanan atau ke kiri, maka langsung sama dengan M kali A. Sedangkan gaya normal yang ke atas ke bawah, di sini ada gaya normal adalah N. Gaya normal kan sama dengan W ya, sama dengan W, sama dengan MG. Karena dia ke atas, maka dia sama dengannya yang menuju ke bumi. Nah, selain panah itu ternyata di sini ada panah milik F sin theta. Arahnya juga ke atas. Maka sebenarnya di sini adalah N plus F sin theta sama dengan W. Karena yang kita mau cari adalah N-nya, maka dia jadi dikurangi W sama dikurangi F sin theta. Sehingga di sini jadi W-nya jadi mg dikurangi F sin theta, seperti itu. Kemudian kalau bidangnya miring seperti apa? Nah, di sini lihat, bidangnya miring, pasti dia akan turun ke bawah, akan jatuh. Kita berasumsi bahwa benda itu tidak ditarik ke atas tapi diletakkan, kemudian dia akan jatuh di bidang miring. Lihat. Karena bendanya seperti itu, maka dia pasti akan bergerak jatuh ke bawah. Mana ini kursor? Nah, ini. Dia akan bergerak jatuh ke bawah. Nah, ketika dia bergerak seperti ini, dia akan muncul gaya gesek di belakangnya. Maka di sini dia akan muncul gaya gesek. Yang menarik benda yang mana berarti? Benda ini akan turun ke bawah. Oh, berarti yang menariknya adalah yang searah dengan panah ini. Berarti F-nya akan jadi W sin theta. F-nya. Ada nggak yang mengurangi nilai panah tersebut? Arah panah ini ada nggak yang menguranginya? Oh, ternyata ada FK. Berarti dikurangi FK yang berlawanan arah dengan panahnya. Ada lagi nggak yang lain yang searah dengan dia? Nggak ada, berarti langsung sama dengan M kali A. Oke. Nah, terus misalnya saya pengen tahu gaya normalnya berapa. Kita punya tadi di awal bahwa gaya gesek itu sama dengan miuK dikali N. Ya, miuK dikali N. Kita pengen tahu nih gaya geseknya berapa. Dipindahkan saja langsung dari sini. N itu kan sama dengan W cos theta. Kalau di sini di gambar ini dia akan sama dengan W cos theta. Kenapa bukan W, Bu? Karena nggak searah. Dia harus cari yang sama-sama lurusannya, panahnya, walaupun dia berlawanan. Oh, berarti di sini yang dipakai adalah yang sama dengan N adalah W cos theta. Maka di sini saya pakai W cos theta. Oke, dipindahkan dari sini, dipindahkan berarti FK-nya jadi sama dengan langsung ke sini. miuK W cos theta. Itulah gaya geseknya. Jadi, berapa besar W sin theta-nya supaya benda ini bisa bergerak ke bawah dan menyebabkan gaya gesek. Kalau ternyata nanti gaya geseknya sama dengan W sin theta, berarti bendanya akan jadi diam. Seperti itu.